Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Babi Ngepet. Misteri siapa sebenarnya pelaku pesugihan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Seringkali kabar yang beredar bukan hanya tak bisa dibuktikan, tapi juga bisa membawa pada kejadian yang mengerikan. Jawa Timur 1987. Rizky sangat terkejut begitu pulang sekolah siang itu. Banyak orang berkerumun di depan rumah Denny, sahabat sekaligus tetangganya. Denny memang tak masuk sekolah sejak kemarin karena sakit. Dan ternyata itu bukan kerumunan biasa. Asap mengepul tinggi dan semakin Rizky mendekat, terlihat bahwa rumah Denny ternyata dibakar warga. Ya, rumah itu sedang dalam posisi terbakar dan sepertinya sudah dari tadi. Sebagian besar rumah itu telah hangus dan di sana juga ada Pak Heru, bapaknya Rizky, bersama beberapa sesepuh desa. Juga terlihat Pak Marto, tokoh masyarakat dan salah satu orang terkaya yang sedang berusaha menenangkan massa yang dikuasai amarah. Rizky menghentikan sepeda kayuhnya untuk melihat dari dekat. Tapi Pak Heru segera menghampiri dan menyuruhnya pulang. Kata bapaknya itu, suasana sedang genting dan bisa berbahaya baginya. Bersama banyak penasaran berkelebat di benaknya, Rizky pun langsung pulang. Sesampai di rumah, Bu Ria, sang ibu, ternyata sudah menunggu Rizky pulang dengan cemas. Pada ibunya, Rizky bertanya apa yang terjadi di rumah Denny. Bu Ria pun mulai bercerita bahwa sejak jam 9 pagi tadi, gelombang warga berduyun-duyun ke rumah Pak Burhan, bapaknya Denny. Kata ibunya, rata-rata warga membawa pentungan dan senjata tajam. Dan seperti yang tadi disaksikan Rizky, mereka semua datang dengan penuh kemarahan. Penyebabnya adalah Pak Burhan, bapaknya Denny, dituduh warga sebagai pemilik pesugihan babi ngepet yang sudah beberapa minggu ini meresahkan warga kampung ini. Rizky memang pernah mendengar selentingan tentang itu, bahwa beberapa kali warga yang ronda sempat melihat dan mengejar seekor babi aneh di tengah malam. Dan babi itu selalu hilang di lorong sempit di samping rumah Pak Burhan. Bersamaan dengan itu, memang banyak terdengar pula kabar ada warga yang kehilangan uang, termasuk Bu Ria sendiri. Tapi Rizky sungguh tak menyangka kejadiannya akan separah ini. Dia pun teringat Denny, sahabatnya yang entah bagaimana nasibnya saat ini. Sekitar 2 jam kemudian, bapaknya datang. Ketika Rizky dan ibunya masih serius ngobrol tentang hal tersebut. Alhamdulillah sudah aman. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Pak Heru. Dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, Rizky segera menghampiri bapaknya. Karena khawatir dengan kondisi Denny, Rizky pun mencecar dengan banyak pertanyaan. Kata Pak Heru, Denny bersama kedua orang tuanya telah diamankan oleh Pak Marto.
Pak Marto pula bersama Pak Kades yang berhasil menenangkan massa agar tak berbuat anarkis lebih lanjut pada mereka. Hanya saja, kata Pak Heru, rumah Deni bisa dibilang benar-benar habis. Hampir tak ada barang yang bisa diselamatkan, kecuali beberapa lembar pakaian mereka. Termasuk semua buku dan perlengkapan sekolah milik Deni hangus tak bersisa. Kata Pak Heru lagi, sebenarnya Pak Burhan bapaknya Deni hampir saja dipukuli beramai-ramai. Lagi-lagi Pak Marto yang lalu memasang badan agar warga menahan diri. Buria lalu nimbrung dengan menanyakan pula bagaimana nasib Deni dan keluarganya. Kata Pak Heru, warga bisa dikendalikan, tapi tuntutan mereka harus dipenuhi. Akhirnya, Pak Marto dan kepala desa beserta para sesepuh mengambil keputusan yang dianggap paling masuk akal dan di tengah-tengah, yaitu Deni dan keluarganya sementara diamankan di rumah Pak Marto, tapi mereka harus segera diusir dari kampung ini. Air mata Rizky pun menetes. Teringat kembali beberapa bulan lalu, Yanuar meninggal dunia karena sakit. Dia adalah anak Pak Marto yang juga sahabat dan teman sekelasnya. Kini, kalau Deni dan keluarganya harus terusir dari kampung ini, berarti Rizky harus kehilangan sahabat lagi. Rizky lalu minta izin ke rumah Pak Marto untuk menjenguk kondisi Deni. Tapi sang bapak melarang karena di sana kerumunan warga belum benar-benar bubar, walau semua sudah jauh lebih kondusif. Saran Pak Heru, nanti malam kalau semua sudah semakin kondusif lagi, Rizky bisa ke sana melihat kondisi sahabatnya itu. Sebenarnya bagi Rizky, kejadian ini sangat aneh. Pak Burhan yang dituduh sebagai pelaku pesugihan sama sekali tak terlihat sebagai orang kaya. Rumahnya sangat biasa dan tak ada kesan mewah sama sekali. Juga tak terdengar kabar bahwa dia punya sawah yang berhektar-hektar, sebagaimana layaknya pelaku pesugihan. Sang ibu tadi juga punya pendapat yang sama, bahwa rasanya mustahil Pak Burhan menempuh jalan hina itu. Selain dalam keseharian sangat sopan dan baik, kondisi ekonominya juga sangat biasa. Tapi menurut Buria, memang sudah beberapa hari ini warga ribut karena banyak yang mengaku kehilangan uang. Pernah ada satu pengakuan bahwa suatu malam babi yang diduga jadi-jadian itu menghilang tepat di dekat pintu dapur Pak Burhan ketika dikejar beramai-ramai. Entah kenapa dan siapa yang pertama kali menyimpulkan, pendapat paling banyak justru mengatakan bahwa Pak Burhanlah pemilik babi ngepet itu. Tapi dia sengaja menyembunyikan kekayaan entah di bank mana agar tak terlalu dicurigai warga. Dan dengan dasar pendapat itu pula, warga menjadi sangat marah. Dan pastinya ada yang memprovokasi tindakan anarkis tadi. Pak Heru merasa tak paham mana yang benar. Tapi memang beliau juga mengatakan bahwa warga sudah terbelah sejak beberapa minggu ini. Dan yang paling banyak memang justru yang berpendapat demikian, bahwa Pak Burhan sengaja menyembunyikan kekayaan hasil dari pesugihan itu. Apapun itu, sebenarnya tak ada bukti yang benar-benar kuat bahwa Pak Burhanlah pelakunya. Pak Burhan bersama istrinya dan Deni memang adalah pendatang di kampung ini.
Sekitar 3 tahun lalu, mereka datang dari Jawa Tengah, yang katanya di sana ada banjir besar ketika itu. Dan karena rumahnya hanyut oleh derasnya banjir, mereka pindah ke kampung ini. Akhirnya, beliau membeli pekarangan kecil di dekat Pak Marto, yang lalu dibangun rumah di atasnya. Dalam keseharian, Pak Burhan adalah petani yang sawahnya juga tak seberapa luas. Itulah mengapa Rizky termasuk yang tidak setuju tentang pesugihan babi ngepet dituduhkan padanya. Malam harinya, Rizky pamit keluar untuk melihat kondisi Denny di rumah Pak Marto. Di sana, ada kepala desa yang terlihat sedang ngobrol serius dengan Pak Burhan dan Pak Marto. Akhirnya, Rizky mengajak Denny ngobrol di depan teras. Wajah Denny masih terlihat pucat karena sakit yang beberapa hari ini. Kemudian, dengan air mata menetes, Rizky pun dipeluknya. Rizky bisa membayangkan bagaimana perasaan sahabatnya kali ini. Tuduhan babi ngepet pada bapaknya, rumah yang hangus terbakar, dan hampir tak ada yang tersisa. Kata Denny, untung tadi ada Pak Marto yang berhasil menenangkan warga. Pak Marto memang sangat baik. Selama ini beliau begitu dihormati warga, bukan hanya karena kaya, tapi juga karena terkenal dermawan dan suka membantu siapapun. Termasuk kali ini, ketika berperan penting dalam kejadian tadi siang. Pak Marto adalah seorang pegawai negeri. Konon jabatannya tidaklah terlalu tinggi, tapi keuletannya dalam mengelola sawah membuatnya sukses secara ekonomi. Pernah dulu beliau bercerita di depan banyak orang bahwa andai bukan karena penghasilan tani, rasanya mustahil membangun rumah sebesar itu dan membeli mobil. Kalau hanya dengan uang gaji yang katanya tidaklah seberapa. Lalu, dengan air mata yang masih menetes deras, Denny menyampaikan bahwa besok dia dan kedua orang tuanya akan pindah ke Lamongan. Katanya, di sana ada salah satu sepupu dari ibunya yang mungkin bisa membantu dan menampung mereka untuk sementara. Tentu saja, sekolah tak lagi dipedulikan, karena semua perlengkapan juga sudah hangus, termasuk seragamnya. Di Lamongan nanti, kata bapaknya, semua baru akan diurus. Kesepakatan tentang hal itu baru saja diputuskan dalam pembicaraan antara Pak Marto, bapaknya, dan kepala desa. Lagi-lagi, Pak Marto sangat membantu. Walau tak tahu berapa jumlahnya, tapi bapaknya mengaku mendapat sumbangan cukup besar dari Pak Marto sebagai bantuan untuk menempuh kehidupan baru di Lamongan. Kata Pak Kades tadi, dengan berat hati, Denny dan keluarganya memang harus segera pindah demi menghindari kemarahan warga yang bisa saja terjadi lagi sewaktu-waktu. Rizky pun terbawa suasana dan ikut menangis bersama sahabatnya itu. Kemudian Denny juga membawa kabar lain. Tadi Pak Marto juga menyampaikan bahwa sekitar 3 hari lagi beliau juga akan pindah. Kali ini karena permintaannya untuk pindah tugas ke Surabaya disetujui oleh atasannya. Tentu Denny tak paham terlalu detail. Yang dia tahu hanyalah Pak Marto pindah tugas dan karenanya juga harus pindah secepatnya.
Di sini, Denny merasa sangat beruntung karena dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika peristiwa tadi siang terjadi ketika Pak Marto sudah tak ada di kampung ini. Rumah Pak Marto yang ini katanya akan ditempati oleh salah satu adiknya yang saat ini tinggal di desa sebelah. Entah bagaimana pembicaraannya. Yang jelas telah ada kesepakatan antara Pak Marto dan adiknya. Rizky sekali lagi memeluk Denny. Sambil menyapu-nyapu punggungnya, Rizky minta sahabatnya itu untuk selalu sabar. Rizky juga membisikkan bahwa dia dan keluarganya, termasuk warga yang tidak percaya dengan semua tuduhan yang ditujukan pada Pak Burhan. Sebelum pulang, Rizky minta Denny untuk mengirim surat dan memberitahukan alamat lengkapnya nanti ketika sudah sampai di Lamongan. Rizky berjanji suatu saat akan mengunjungi Denny ke sana. Rizky pun pulang setelah sekali lagi memberi pelukan pada Denny. Selama perjalanan, Rizky melihat kembali puing-puing bangunan rumah Denny. Alangkah kasihan nasib Denny dan kedua orang tuanya. Hanya gara-gara tuduhan yang tidak jelas, mereka harus menanggung ini semua. Kebetulan rumah Denny ada di lorong yang sama dengan rumah Pak Marto. Hanya terpisah dua rumah yang untungnya tak ikut terbakar dalam peristiwa tadi siang. Malam harinya, warga tetap melaksanakan ronda, termasuk Pak Heru. Dan ketika pagi tiba, tak ada kabar apapun tentang penampakan babi lagi. Sebelum Rizky berangkat sekolah, Denny datang bersama kedua orang tuanya. Dengan diantar mobil Pak Marto, mereka semua berpamitan. Rizky pun berkaca-kaca melepas kepergian sahabatnya itu. Dia mengulangi pesan tadi malam, agar Denny segera mengirim kabar begitu sampai di Lamongan. Di sekolah, Rizky sempat dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata beliau juga mendengar peristiwa kemarin. Sebagai satu-satunya siswa yang tinggal sekampung dengan Denny, Rizky lah yang diminta menceritakan tentang kejadian memilukan itu. Pak Anwar, sang kepala sekolah, juga menyayangkan kejadian itu dan mengatakan bahwa selama di SMA ini sampai kelas 2, Denny adalah murid yang baik dan cukup berprestasi. Rizky juga menyampaikan salam Denny pada beliau dan menceritakan bahwa Denny dan orang tuanya tak sempat lagi mengurusi kepindahan sekolah. Pak Anwar pun ikut terhanyut dalam suasana sedih. Kata beliau, terkadang warga memang mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2 hari berselang, Pak Marto datang lagi ke rumahnya. Kali ini, beliau yang berpamitan bersama istrinya dan Nining, anak bungsunya. Tak seperti ketika Pak Burhan yang pamit, banyak sekali warga yang melepas kepergian Pak Marto. Tentu itu wajar. Beliau memang sangat dihormati sebagai tokoh masyarakat yang terkenal baik hati. Kata Pak Marto, hari ini memang jadwalnya mendatangi rumah semua warga sekampung untuk berpamitan, sekaligus minta maaf jika punya banyak salah selama menjadi warga kampung ini. Pak Marto juga berjanji pada Pak Heru bahwa setelah nanti pindah tugas di Surabaya, tetap akan sering berkunjung
karena persaudaraan tidak seharusnya putus. Dalam 3 hari, kampung itu ditinggal oleh 2 keluarga. Pak Burhan karena dipaksa pindah oleh warga, dan Pak Marto karena pindah tugas ke Surabaya. Tapi malam harinya, Rizky mengalami sesuatu yang sangat mengejutkan sekaligus mengerikan. Sekitar jam 10 malam sebelum tidur, dia mendengar suara-suara aneh di luar kamarnya. Di telinganya, itu seperti suara dengkuran babi. Memang tidak terlalu jelas, tapi Rizky cukup meyakini. Rasanya tidak ada binatang lain yang bersuara seperti itu. Dia pun lalu teringat tentang pesugihan babi ngepet yang dituduhkan pada Pak Burhan, yang membuatnya terusir dari kampung ini. Karena penasaran, dia pun mengintip lewat jendela. Tapi tak ada apapun di luar yang mencurigakan. Hanya dedaunan mangga dan rambutan yang tertiup angin cukup kencang malam itu. Rizky yang awalnya takut perlahan berhasil mengatasi rasa itu. Dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya dia pun tertidur. Tapi tiba-tiba dia merasa berada di sebuah pos kamling. Suasana begitu sunyi dan tak ada siapapun. Cuaca terasa dingin dan sepertinya ini tengah malam. Rizky lalu teringat, ini adalah pos kamling di dekat rumah Pak Burhan. Hanya saja ada yang aneh. Rumah Pak Burhan terlihat masih tegak berdiri, padahal beberapa hari lalu luluh lantak dibakar warga. Rizky tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Kemudian rasa takut datang menyergap. Ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. Lalu dari kejauhan terlihatlah seekor babi yang berjalan. Rizky masuk lebih dalam lagi. Dari sudut pos kamling itu, dia melakukan pengintaian. Rupanya babi itu tak menyadari keberadaannya. Dan setelah semakin dekat, ternyata babi itu seperti mengangkut sesuatu. Hewan itu sempat berhenti sejenak. Sepertinya dia sedang mengamati suasana. Lalu dia menurunkan karung yang dari tadi dipikulnya. Ternyata di dalam karung itu sepertinya berisi manusia. Rizky pun terbelalak, lalu semakin berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan nafasnya juga diatur agar tak timbul bunyi apapun di malam yang sunyi itu. Rizky semakin menajamkan penglihatannya. Lalu tertangkap jelas di matanya. Babi itu menggigit dan mencabik karung yang baru saja dia turunkan. Dan ternyata benar dugaan Rizky. Begitu karung itu terbuka, menggelindinglah sesosok laki-laki. Dan ini yang mengejutkan. Laki-laki itu terikat dan posisinya menghadap ke arah Rizky. Laki-laki itu tidak bergerak dan sepertinya sudah tak bernyawa lagi. Lalu ini yang sangat mengejutkan. Ternyata jenazah laki-laki itu berwajah Yanuar, anak Pak Marto. Ingin rasanya Rizky berteriak, tapi segera sadar itu bisa jadi justru akan membahayakan dirinya. Akhirnya Rizky terus mengamati dengan seksama
apa yang akan dilakukan babi itu. Dia menduga itu adalah babi jadi-jadian yang mencuri jenazah Yanuar dari pekuburan. Kemudian babi itu menggoyang-goyangkan ekor mungilnya. Lalu ini yang semakin menakutkan. Secara ajaib, babi itu berdiri tegak dan wujudnya berubah menjadi manusia. Rizky semakin terhenyak. Apalagi manusia itu ternyata adalah Pak Marto. Hampir saja dia tak sadar berteriak karena terkejut. Tapi untungnya kedua tangannya segera menutup mulutnya yang sudah hampir terbuka. Lalu Pak Marto terlihat menggendong jenazah anaknya. Dan tak lama kemudian lenyap dari pandangan. Rizky spontan bangkit dan terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Ternyata ini hanyalah mimpi. Tapi rasanya benar-benar berbeda. Semua detail kejadian dalam mimpi itu terekam jelas di ingatannya. Dia juga lalu teringat, kata banyak orang, bahwa mimpi yang bisa diingat semua kejadiannya secara detail biasanya bukanlah mimpi biasa. Rizky masih merasa ketakutan. Lalu otaknya menemukan kemungkinan yang mengejutkan, bahwa jika mimpi barusan memang bukan mimpi biasa, bisa jadi Pak Burhan hanyalah korban fitnah, dan pelaku sebenarnya justru adalah Pak Marto. Dia juga teringat kabar yang beredar bahwa babi yang dipergoki warga selalu hilang di lorong dekat rumah Pak Burhan, dan lorong itu menuju ke rumah Pak Marto juga. Sepertinya ini kemungkinan yang menarik, dan lagi secara kondisi ekonomi Pak Martolah yang lebih mungkin menjadi pelaku pesugihan, karena kekayaannya jauh di atas Pak Burhan. Lalu Rizky teringat hal lain lagi. Dalam mimpi barusan, Pak Marto terlihat menggendong jenazah Yanuar, anaknya yang meninggal beberapa bulan lalu. Jangan-jangan Yanuar sebenarnya menjadi tumbal pesugihan babi ngepet, di mana Pak Martolah pelaku yang sebenarnya. Tapi Rizky tak ingin tenggelam dalam dugaan yang terlalu jauh. Mimpi itu juga tak akan diceritakan pada bapak atau ibunya, karena justru bisa menjadi fitnah baru yang mungkin berakibat fatal lagi bagi ketenangan kampung ini. Rizky pun tak bisa lagi tidur sampai pagi tiba. Untungnya itu adalah malam minggu. Tak lama setelah menyapu halaman yang memang selama ini menjadi tugasnya, terdengarlah suara sepeda motor. Ternyata itu adalah Pak Pos, dan kali ini yang datang adalah surat untuknya. Rizky pun merasa sangat senang, karena itu adalah surat dari Denny, sahabatnya. Dia benar-benar menepati janji. Setelah dibuka, Denny mengabarkan bahwa dia sekarang tinggal di rumah salah satu paman, yaitu sepupu dari ibunya di Lamongan. Dan dia bisa masuk sekolah dalam waktu dekat karena pamannya pula yang membantu mengurusi semuanya. Tak lupa, selain alamat lengkap yang tertera di amplop, Denny menjelaskan secara rinci jalur angkutan umum jika suatu saat Rizky memang mau mengunjunginya. Ada air mata yang menetes lagi kali ini. Rizky ikut bahagia karena Denny sudah bisa sekolah lagi.
sekaligus bersedih karena teringat lagi kejadian tragis yang sampai membuat dia dan keluarganya terusir. Selain itu, tiba-tiba Rizky teringat lagi mimpinya tadi malam, bahwa Pak Marto yang berubah menjadi babi. Rizky lalu berusaha menganalisa sesuai apa yang pernah didengarnya. Lagi-lagi, Pak Martolah yang lebih mungkin menjadi pelaku pesugihan. Pak Burhan sama sekali tak kehilangan anggota keluarganya. Padahal setahu Rizky harus ada tumbal untuk setiap pesugihan. Walau tak diceritakan pada siapapun, kali ini dia benar-benar punya pendapat yang berbeda, bahwa Pak Martolah yang sangat berdosa atas semua ini, menjalani pesugihan babi ngepet dengan akibat fitnah terhadap Pak Burhan. Rizky lalu menyusun rencana. Pada bapaknya, dia minta uang untuk ongkos perjalanan ke rumah Denny. Dia juga mengaku sudah tahu alamat lengkapnya serta jalur angkutan umum yang harus ditempuh, karena penjelasan Denny yang sangat rinci di dalam surat. Untungnya sang bapak menyetujui, lalu menjanjikan akan memberikan uang itu minggu depan. Hari-hari berlalu dan Rizky terus tenggelam dalam analisanya sendiri. Apalagi 3 malam setelah mimpi aneh itu, dia mengalami mimpi yang sama persis. Tempat dan urutan kejadian semuanya benar-benar sama. Dari pos kamling di dekat rumah Pak Burhan, dia melihat seekor babi yang menggendong jenazah Yanuar, yang kemudian berubah menjadi sesosok manusia, yaitu Pak Marto. Lagi-lagi tak ada niat untuk menceritakan itu pada orang tuanya, tapi rencananya dia akan menceritakan mimpi itu pada Denny, minimal agar dia semakin tenang dan tak ikut-ikutan menuduh bapaknya, seperti keyakinan sebagian besar warga kampung ini. Akhirnya hari itu pun tiba. Pagi-pagi sekali di hari Minggu, Rizky minta diantar bapaknya ke terminal. Tapi Pak Heru berubah pikiran. Beliau justru ingin menemani Rizky berkunjung ke rumah Denny. Katanya ada rasa rindu dan kasihan pada Pak Burhan. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dengan berboncengan sepeda motor, berbekal alamat dan petunjuk dari surat yang dikirim Denny minggu lalu. Tapi sesampai di sana, Rizky dan Pak Heru disambut Pak Burhan dengan kabar yang tak kalah mengejutkan. Kata Pak Burhan, Denny anaknya meninggal 3 hari yang lalu. Berita duka ini benar-benar menampar Rizky. Terbayang tadi rencananya untuk bercengkrama dengan Denny. Juga teringat isi suratnya yang mengatakan sudah siap masuk sekolah. Air mata Rizky berderai sangat deras. Selama ini mereka berdua memang sangat dekat. Tak jarang Denny menginap di rumahnya. Itu juga yang dulu dilakukan almarhum Yanuar, bercanda sampai tengah malam dan menginap di rumahnya ketika malam minggu. Rizky tak mampu menahan kesedihannya. Juga Pak Heru yang menangis dan berkali-kali mengucapkan bela sungkawa atas kabar menyedihkan ini. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berdua pun pamit. Pak Heru sempat mengulurkan beberapa lembar uang pada Pak Burhan. Kata beliau, itu sudah diniatkan dari rumah. Sebelum pulang,
Pak Heru dan Pak Burhan berpelukan dengan haru. Begitupun Rizky, yang kedua matanya masih bengkak karena menangis. Selama perjalanan pulang, Rizky teringat lagi mimpi yang dialaminya 2 kali dan benar-benar persis. Rencana untuk bercerita pada Denny menjadi gagal total. Sungguh tak disangka dia akan kehilangan sahabat lagi kali ini. Entah apa yang dipikirkan para tetangganya jika saja mengetahui kabar ini. Hampir bisa dipastikan tuduhan pada Pak Burhan akan semakin kuat, dan meninggalnya Denny pasti diduga sebagai tumbal dari pesugihan bapaknya. Walau kemungkinan itu ada, tapi Rizky merasa tak pantas untuk ikut berpikir seperti itu. Begitu sampai kembali di kampung, Rizky dan Pak Heru lagi-lagi disambut berita mengejutkan. Dodi, anak Pak Harso yang masih duduk di bangku SMP, meninggal dunia tadi. Pak Harso adalah salah satu tetangga yang beda RT. Pak Heru langsung melayat ke rumah duka sesaat setelah sampai di rumah. Kampung ini benar-benar mendapat ujian bertubi-tubi. Di malam harinya, Pak Heru membawa cerita yang juga mengejutkan. Tadi, ketika prosesi pemakaman Dodi, banyak warga mengaku mengalami hal yang sulit diterima akal, yaitu melihat seekor babi aneh yang seperti mengamati pemakaman itu dari kejauhan. Kata Pak Heru, bukan hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan itu. Dan menurut sebagian warga yang sempat mengamati dengan seksama, ada air mata menetes di pipi babi itu sebelum dia menghilang entah kemana. Tak pelak, tersebarlah gosip baru lagi, bahwa bisa jadi pelaku pesugihan babi ngepet selama ini sebenarnya adalah Pak Harso, yang memang selama beberapa tahun terakhir membeli banyak sawah. Dan Dodilah yang menjadi tumbalnya. Tapi lagi-lagi, semua hanyalah kabar dan dugaan dari mulut ke mulut. Yang jelas, telah ada korban dari pusaran gosip itu, yaitu terusirnya Pak Burhan dari kampung ini. Malam itu, Rizky merenung sendiri di teras depan rumahnya. Kesedihan atas meninggalnya Denny masih sangat dirasakannya. Dia sadar, para tetangga sedang terbelah lagi dalam 2 pendapat dugaan. Yang pertama, memang Pak Burhan adalah pelaku pesugihan babi ngepet yang selama ini meresahkan warga. Dan yang kedua serta terbaru, justru Pak Harsolah pelaku yang sebenarnya. Meninggalnya Dodi dikait-kaitkan dengan kemungkinan menjadi tumbal atas pesugihan itu. Kedua pendapat itu sama-sama tak bisa dibuktikan. Tapi bagi Rizky sendiri justru ada kemungkinan ketiga, yaitu Pak Martolah di balik semua ini. Apalagi Yanuar yang meninggal beberapa bulan lalu tidak menutup kemungkinan adalah tumbal atas pesugihan itu. Lagi-lagi, Rizky teringat mimpi aneh yang datang 2 kali dan benar-benar sama persis setiap detail kejadiannya. Sulit untuk memungkiri bahwa 2 mimpi aneh itu sangat mengganggu pikirannya. Tapi bisa jadi ada kemungkinan lain, yaitu babi ngepet itu sebenarnya adalah milik dari orang dari desa lain yang mencari sasaran di kampung ini. Atau jangan-jangan justru kemungkinan kelima,
bahwa pesugihan babi ngepet yang menjadi bahan perbincangan dan membuat warga ribut selama ini tidak benar-benar ada. Entahlah, Rizky juga tak mengerti mana yang benar. Yang jelas, misteri tentang babi ngepet di kampung ini tak pernah benar-benar bisa dipecahkan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, babi ngepet, misteri siapa sebenarnya pelaku pesugihan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.